Apa langkah yang diambil Kadin Pusat setelah anggotanya diduga memaksa minta jatah proyek kepada pengusaha di Cilegon, Banten? Dan apakah praktik minta jatah proyek oleh Kadin Cilegon dan sejumlah ormas ini termasuk premanisme? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang perindustrian Saleh Husin, serta Guru Besar Universitas Bayangkara Jaya Profesor Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki. Selamat malam Pak Saleh Husin, Prof. Kiki. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Sylvia, Prof. Kiki. Ya. Pak Saleh, apa hasil investigasi Kadin Pusat soal dugaan pemalakan yang dilakukan Kadin Cilegon ke PT Chandra Asri Alkali? Ya, saya kira pertama tentu saya justru mendengar hal ini dari salah satu anggota di Kadin Perindustrian yang menyampaikan bahwa terjadinya ada satu hal yang kurang begitu mengenakan di lingkungan usahanya. Tapi waktu itu belum viral, saya masih pikir mungkin udah bisa teratasi. Tahu-tahu dalam beberapa hari ke depan itu viral betul-betul beritanya sampai seperti yang akhirnya kita bisa lihat, saksikan sendiri, videonya beredar di mana-mana. Nah, tentu ini sangat-sangat kita sayangkan, sementara kan kita tahu bahwa pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo sedang gencar-gencarnya untuk bagaimana menarik investasi masuk ke Indonesia. Nah, setelah adanya investasi dalam rangka untuk sekalian untuk dapat menciptakan nilai tambah maupun juga menciptakan lapangan pekerjaan, justru dinodai dengan aksi-aksi oleh oknum, ya, kita sebut oknum yang mengatasnamakan Kadin Cilegon, yang justru ini merusak iklim investasi. Saya kira hal-hal seperti inilah yang tidak dapat dibenarkan dan ini sangat memalukan sekali. Padahal kita kan lagi gencar-gencarnya untuk dapat menarik investasi. Orang udah berinvestasi, justru dirusak oleh oknum-oknum yang seperti ini. Dan juga yang paling utama adalah kami sangat mengapresiasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Ketua Umum kami, Pak Anindya Bakri, untuk membentuk mengeluarkan beberapa pernyataan, yaitu salah satu adalah yaitu dengan membentuk tim verifikasi, serta juga yang kedua adalah memberikan rekomendasi dan sanksi kelembagaan jika nanti di dalam pelaksanaannya itu betul-betul terbukti, dan juga menyampaikan laporan resmi kepada BKPM maupun pemerintah daerah. Nah, hal-hal seperti ini yang dilakukan. Dan juga tadi sore itu saya justru mendapat informasi dari teman-teman bahwa tim yang dibentuk oleh Mas Anin dalam hal ini diwakili oleh WKUK Pak Bobi Gafur maupun WKUK Hukum dan WKUK Stofan itu melakukan pertemuan intensif dengan Wamen Investasi Pak Todo untuk membicarakan, untuk mencari jalan keluar apa yang sebaiknya ini dilakukan. Ini kan betul-betul menodai iklim investasi dan justru mencederai para investor yang baik yang sudah ada di dalam maupun yang akan masuk. Nah, ini tentu Pak Saleh, sangat disayangkan dan memang hal-hal yang sangat memalukan sekali. Sebetulnya pemalakan itu atau pemaksaan yang minta jatah proyek itu dilakukan oleh oknum atau sudah atas sepengetahuan pimpinan Kadin Cilegon, Pak? Saya belum tahu persis karena kan sementara tim verifikasi lagi melakukan tugasnya. Nah, tapi yang kita lihat di ini pasti itu saya kira ya atas nama oknum, pasti oknum dalam hal itu mungkin mengatasnamakan Kadin Cilegon segala macam, tapi tentu nanti ini akan terjawab dengan sendirinya, apalagi tentu kami juga meminta agar betul-betul dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Banten. Iya, investigasi dari Polda Banten dan juga ada tadi ya tim verifikasi dari Kadin Pusat sudah bekerja. Tapi kalau yang Prof. Kiki lihat, apakah praktik minta jatah proyek oleh oknum Kadin Cilegon dan juga sejumlah ormas ini termasuk premanisme? Itu dari dulu juga udah begitu. Jadi kalau kita lihat
ke belakang di Banten itu dari zaman rivalitas antara Haji Kahasan dengan Haji Sam Rahmat, dua-duanya sudah almarhum ya, duluan Haji Sam Rahmat, itu sebetulnya sama ya, unprofessional conduct yang dinegokan kemudian dibagi, kasusnya dibagi. Kenapa tidak viral, tidak muncul? Karena tidak ada kekuatan yang dominan waktu itu. Haji Sam Rahmat meskipun lebih muda, lebih ini itu bisa mengimbangi lah, karena menyangkut jaringan kontraktor-kontraktor yang ada di Banten gitu ya. Tapi ketika keduanya tidak ada, ini kan terjadi free fight kemudian. Nah, saya tidak ngikuti lagi peta kekuatan kontraktor di sana, sehingga tetapi kalau praktek menekan secara halus mendapatkan lalu dibagi-bagi padahal pelakunya tidak profesional, itu terjadi di seluruh Indonesia kok, di mana aja. Mana ada pengusaha yang betul-betul profesional, tendernya pun selalu tender-tenderan. Tidak jadi masalah kalau mereka itu bisa berbagi dengan baik, Ya udah kita kerjain bareng-bareng lah. Kekuatanmu lebih besar, skillmu lebih besar, ambil porsi yang besar. Saya yang kecil aja. Ada yang seperti itu dan aman-aman aja, biar baik-baik aja. Tapi kalau ada yang rakus atau ada pemain baru atau ada yang itu yang biasanya bermasalah. Ini kalau tidak diviralkan kan juga nggak akan ribut orang. Cuman caranya mungkin yang menyakitkan buat pemilik proyek ya. Saya lihat ditekan di itu yang mungkin menjadi viral karena orang marah. Kenapa saya ditekan-tekan gitu? Saya yang punya proyek. Meskipun menurut Prof. Kiki ini praktik yang lazim, tapi tentu tidak bisa dibenarkan. Dan apakah ini termasuk premanisme, Prof. Kiki? Sudah jelas bahwa ini premanisme. Premanisme halus. Itu yang membuat ekonomi biaya tinggi, high cost ekonomi. Karena apa? Standar lelang itu tidak lagi profesional, bahwa yang terbaik, termurah, ya, yang menang. Semua kita tahu kok, semua tahu dan semua melakukan itu gitu. Tapi mari kita lihat ke depan, kita perbaiki sistem ini dengan pembagian yang lebih adil. Itu satu. Lalu yang kedua, untuk proyek-proyek strategis itu umumnya high tech, ya, ngambil porsi-porsi high tech dengan teknologi tinggi. Kalau uang, biaya, modal itu bisa dikompromikan dan bisa dicari. Tapi kalau kemampuan high tech itu tidak bisa begitu saja dimiliki oleh satu satu pelaku atau pemenang tender gitu. Nah, ini yang harus difokuskan. Ya. Jadi kalau penyelidikan yang sekarang ini dan diteliti sejauh mana melesetnya itu dari kemampuan untuk mengerjakan proyek gitu. Baik. Dari track recordnya, dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja perusahaan itu gitu. Oke, baik. Kembali lagi ke Pak Saleh. Kalau Prof. Kiki tadi menyatakan sebetulnya praktik minta jatah proyek ini sudah biasa, lazim terjadi karena viral aja, makanya kita jadi ribut ya. Benarkah demikian Pak Saleh, praktik ini sudah biasa terjadi bahwa pengusaha-pengusaha lokal biasanya akan merapat, akan minta jatah ke proyek investasi yang besar di sana supaya ada kue-kue kesejahteraan yang terbagi-bagi di situ? Ya, saya kira ini nggak benar ya, karena apa? Kan harus dibedakan antara proyek yang justru dibiayai oleh swasta sendiri. Ini kan investasi swasta. Beda dengan satu proyek yang misalnya katakan proyek untuk membangun jalan yang dibiayai oleh APBN, ya mungkin keterpanggilan karena ini ada dilabeli dengan proyek strategi nasional, mungkin karena nilai investasinya cukup besar dan juga menghasilkan produk yang berimplikasi nasional sehingga dikategorikan di dalam proyek strategi nasional. Ini yang teman-teman
oknum yang ada di daerah tersebut itu yang mungkin salah kaprah untuk melihat wah ini proyek strategi nasional ini yang Ya. mungkin dalam benaknya ini dibiayai APBN, padahal ini kan proyek investasi swasta murni yang membuat suatu industri yang nanti menghasilkan produk yang nanti justru bisa bersaing dengan produk-produk dari negara yang lain. Nah, tentu kalau dinodai atau diganggu dengan hal-hal seperti ini, maka daya saing industri kita itu akan tidak terlalu kuat dan akan lemah. Dan akibatnya apa? Berimplikasi kepada ya investor akan berpikir 2-3 kali untuk, wah, saya kalau masuk di daerah ini nanti bisa terjadi hal seperti yang ini. Nah, akibatnya apa? Ya keengganan investor untuk bisa masuk ke wilayah tersebut. Saya kira hal seperti inilah yang harus dihilangkan, dan saya kira langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur Banten maupun juga Pak Andra maupun oleh BKPM dari dalam menangani hal ini saya kira udah cukup baik. Tapi yang paling utama adalah tentu penanganan dari aparat penegak hukum agar ada efek jerah terhadap oknum yang melakukan hal tersebut. Oke, kita tunggu penegakan hukum yang tegas. Terima kasih Pak Saleh Husin dan juga Prof. Kiki sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.